tadi kita telah menyaksikan penampilan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kandidat Zidane Faradiba Ashar dan Muhammad Syawal Saputra telah mengambil nomor urut kandidatnya. Iya, jangan dulu dibuka, ditahan, jangan dulu dibuka. Ya, Bismillah. Silakan mengambil nomor dia. Ya, mari kita berikan tepuk tangan. Iya, nomor urut berapa ini yang sudah cabut? Belum, Pak. Belum. Selanjutnya kandidat selanjutnya kita persilakan maju untuk mengambil nomor urut kedua, pasangan kandidat kedua. Silakan maju untuk mengambil. Iya. Jangan dulu dibuka. Silakan untuk pasangan Faizul Abid Rahman dan Arafia Putri Syahda. Arafia Ramadhani Putri Syahda. Diharap untuk para calon belum untuk tidak membuka nomor urutnya. Iya, intip-intip. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga nomor urut ini membawa berkah kepada masing-masing kandidat. Ya, selanjutnya, wah. Silakan para kandidat untuk menghadap ke lapangan semuanya dengan bersamaan membuka nomor urutnya masing-masing. Satu. Belum. Kameramen siap. Kok baru mau di prank semua? Mari kita sama-sama menyaksikan. Maju. Lebih depan. Ya, maju, semua maju. Bersiap. 1, 2, 3. Nomor urut pertama didapatkan oleh Naizila Marzuki dan Ananda Putri Septiani. Nomor urut 2 dipegang oleh Arafia Ramadhani Putri Syahda. Nomor urut 3 ada pada Azila Indra dan nomor urut 4 Muhammad Syawal Saputra dan Zidane Faradiba Ashar. Nomor urut ya, ingat ya, sekali lagi nomor hanyalah apalah arti sebuah angka ya teman-teman, tanpa pemilih yang banyak. Apalah arti sebuah angka tanpa pemilih yang banyak? Merdeka. Bayi Ibu Ifrah. Tapi sangka-sangka ternyata ada salah satu sirkel Abilan yang melihat kejadian tersebut. Abil pun melapor kejadian tersebut kepada Abilan. Dan pulang pun tiba. Saat di parkiran, Abilan pun bertemu dengan Anbar. Apa masalah lu tampar media? Oh, jagonya pemilih ini. Tunggu kembali basa-basi, mau di mana? Bebas sekarang. Mereka pun berkelahi di bebas pada saat pulang sekolah. Ternyata kejadian ini dilihat oleh salah satu guru BK, yaitu Pak Imam. Pak Imam pun memanggil Anwar dan Abilan ke sekolah dan mengajaknya ke ruang BK. Mereka pun berbicara apa yang sedang terjadi dan mereka diceramahi oleh guru BK di ruang BK. Pak Arya pun muncul untuk memberikan ceramah.
Astagfirullahaladzim. Ada cewek sahabat, kalian sampai berkelahi. Nah, Allah sudah berfirman dalam surah Al-Isra 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sabila. Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang cemburu. Keesokan harinya, selain geng Ambulans dan geng Anbar, ada satu geng yang sangat terkenal di sekolah 09 Problematik, yaitu geng Agit Konde. Waktu di kantin Akong Akram, dan beberapa menit kemudian ada adik kelas yang datang. Setelah itu, adik kelas mengambil makanan dan tidak sengaja kakinya kesandung sama kaki Karisda. Assalamualaikum, Kong. Ini kan nasi kuning sama nasi goreng, Kong. Minta maaf, Kak. Sengaja, Kak. Minta maaf, Kak. Nggak ada kata sengaja kalau begitu. Nggak ada kata maaf. Bilang aja sekali begitu. Mana tuh? Kak, tidak sengaja, Kak. Minta maaf, Ki. Mana, Mi? Setelah itu, geng Agit Konde pun mencari adik kelas tersebut. Siapa namanya itu? Bikin emosi saja. Alfia namanya, Alfia. Ayo, Mi, sini kok. Kau tadi jangan sampai kondeku. Kau juga tadi sebentar kakiku, Le. Kak, minta maaf, Kak. Tidak sengaja tadi, Kak. Tidak ada kata maaf. Satu kali lagi, Kak, minta maaf, Kak, karena tidak sengaja kita adik, Kak. Bosan kan dengar itu, minta maaf terus, Kak, minta maaf terus. Mak gelek sekali, di mana kan tamu taruh? Geng Agit Konde pun menyiram mereka. Kak, kenapa disiram, Kak? Iya, Kak, masalah kecil gini, kenapa kita disiram, Kak? Bagaimana dia disiram, Kak? Kalau kau begitu, tidak sekali sama santanmu. Ya, tidak ada sekali sama santanmu sama kakak kelas. Sambar konde lagi sama kaki. Iya, Kak, masalah kecil sih bisa diselesaikan baik-baik, Kak. Kenapa harus disiram? Setelah itu, Kita mau terus, bosan. datanglah Ketos dan Wang Ketos. Sudah itu masalah kecil Ji lagi. Sampai siram-siram adik kelas. Masalah kecil Ji, kenapa diperbesar-besar? Ini ada sekali sopan santunnya sama kakak kelas. Bukan masalah berbesar-besar, tapi dia ada satu kakiku. Sudah minta maaf itu. Ada satu juga kondeku. Minta maaf, Kak. Kenapa harus disiram? Iya, Kak. Iya, sudah minta diku. Minta maaf, Kak. Nah, sudah itu minta maaf. Kelas, masa begitu? Berpelukan. Mereka pun pergi. Cocok memang ini Rizda mau cewek dek. Cocok dengan karakternya. Cocok. Bukan nih karakter Keesokan itu. harinya, Asli. di sekolah 09 Problematik, Tidak, memang dia. ada dua siswa yang sedang berkelahi. Kenapa kau sendiri terus, Kak? Bi, baru sampai jadi orang. Siapa tidak pernah sama begitu? Kenapa ibu berkelahi kak? Despot saja. Ayo, nih. Coba dipakai
Berteman nih. Lagunya Tiap manusia di dunia pasti punya kesalahan, tapi hanya yang pemberani yang mau mengakui. Setiap manusia di dunia pasti pernah sakit hati, hanya yang berjiwa satria yang mau memaafkan. Betapa bahagianya punya banyak teman, betapa senangnya. Betapa bahagianya dapat saling menyayangi. Setiap manusia di dunia pasti pernah sakit hati, hanya yang berjiwa satria yang mau memaafkan. Mengadakan ujian akhir semester. Saat diadakan ujian semester di kelas 9Z, ada satu siswa melakukan tindakan menyontek di kelas 9Z. lagi di kelas. Gurunya. Apa jadi guru? Buka doang. Soalnya ada ideku. Mumpung tak ada lihat kak, goyang tebang mikat.
tetapi pasti dapat ranking tinggi, Kak. Yang cetusan. Ujian pun berlangsung. Ini pengawasnya ini. Jam istirahat pun datang. Oh, ano pagkaw? Away, may pura ka nasi kuning na. Jual kembali nasi kuningnya. Ica, nanti tadi sering balik. Lihat juga tadi. Guru nanti. Baik. Bel bunyi masuk pun tiba. Primori. Jam 4 apa na? Sekolah kami turun na, sama. Lain ujian pam. Pak Sulaiman. Pak Sulaiman mas, mana? Tadi Bu Asma toh? Tadi Bu Asma. Sama-sama punya takut untuk mencoba dan gagal. Tapi hei kawan, pasti kau dan aku sama-sama punya mimpi. Hidupku menjadi berarti karena harus kita taklukkan rasa rimpangan untuk jadikan dunia ini lebih tak perlu sungguh hebat untuk berani memulai supaya kau untuk menjadi hebat yang lebih isinya yang mana sama rintangan tanpa rasa takut yakin ibarat kamu terhebat.
mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tadi kita telah menyaksikan penampilan drama dan juga flash mob yang dibawakan oleh pengurus OSIM kelas 9. Sungguh penampilan yang sangat keren. Tapi bukan hanya. Oke, saya kira sambil anak-anak kita, panitia kita menyiapkan segala sesuatunya, terutama anggota KPPS-nya, saya ingin menyampaikan sedikit teori tentang bagaimana melakukan proses pemungutan dan penghitungan suara. Jadi anak-anak saya yang ada di atas, ya, dilihat, didengarkan, kita tidak bingung lagi apa yang mesti dilakukan oleh pemilih dan apa yang harus dilakukan oleh panitia atau KPPS-nya. Ya. Untuk kategori KPPS itu ada 7 ya, ada 7 anggota KPPS. KPPS 1 ini adalah merangkap sebagai ketua. Posisi duduknya di sini, itu tugasnya menandatangani dan memberikan surat suara kepada pemilih yang sah sebagai pemilih di TPS yang bersangkutan. Ini TPS KPPS 1. Kemudian didampingi oleh memperjelas bagaimana teknis atau mekanisme yang ada di TPS pada saat pemilihan berlangsung. Silakan anak-anakku yang sudah disiapkan untuk simulasi, ya silakan mengambil tempat ya sesuai dengan yang sudah diatur kemarin-kemarin. Yang sebagai apa ini pemilih, silakan mengambil tempat. Ya diperhatikan ya, diperhatikan. Ya, utamanya yang memilih nanti lah, perhatikan juga baik. Jadi satu-satu ya. Oke. Ya. Ya. Jadi seharusnya di KPPS 4 ini ada DPT untuk dicocokkan keundangannya. Undangannya sudah ada. Setelah itu bahwa yang bersangkutan sudah fix sebagai pemilih, maka kita menandatangani daftar hadir yang sudah disiapkan di sini. Yang sudah di situ dibawa ke KPPS 1. Ya, disusun sesuai dengan urutan kehadiran, sehingga nanti yang menggunakan hak pilih lebih dulu ya, yang lebih duluan datang. Jangan ditunggu semua selesai, langsung bawakan ke sini. Ya sudah ada, ya sudah ada, bawa supaya cepat. Berapa pemilih yang disiapkan? Oh, 10 orang. Oh ini. Oh ya. Ya. Jadi pada hari H kita tidak menunggu semua sudah didaftar, sudah tanda tangan baru disampaikan ke sini. Jangan ya. Kalau sudah ada di sini 5 atau berapa langsung dibawa untuk proses pemungutan suaranya. Ya, dipanggil sesuai urutan di sini tadi sampai yang pertama. Atas nama Andi Azhar Kire. Ya, dipastikan. Nurul Agisa.
berlangsung besok. Semoga semuanya berjalan aman, tertib, lancar. Jujur dan jurdil, langsung memimpin rahasia dan jujur adil. Semangat ya, semangat. Semangat. Semoga jadi yang terbaik. Semua yang terbaik. Sana ka Bang E. Sana kumpulnya. Ya, foto Bapak Ibu, silakan ikuti sesi bersama finalis bersama Cukuti Mas Dalimo dari Brunei Darussalam. Aduh, orang di belakang layar, coba. Melambung. Dua, sah. Ya. Waktu. Enggak ada yang lima. Berapa ikan ini mau dua be banyak. Empat, sah. Tiga, sah. Dua, sah. Dua, sah. Emang kedua. Dua, sah. Tiga, sah. Dua, sah. Mana suaranya? Satu, sah. Tiga, sah. Dua, sah. Suaranya. Iya, Pak. Suaranya. Sah. Habis nih. Dua, sah. Dua, sah. Oke, gas. Tambah dua suara gas. Tes. Empat, sah. Ini damai. Tiga. Dulu begitu. Jauh sekali. Dua, sah. Dua, sah. Depan nanti udah puasa. Dua, ini lombatnya ya, kasih lihat dulu. Satu, sah. Tiga, sah. Waktu satu. Dua, sah. Empat, sah. Dua, sah. Mana? Kapan Jin? Satu, sah. TPS berapa itu? Kotanya TPS berapa itu? Sudah satu. Bisa dia masing-masing. Kalau disatukan bilang. Jadi menghitung juga pengen orang di sana. Kita ke TPS 1 guys. Jadi untuk sementara masih hitungan kasar. Di TPS 2 didominasi oleh paslon 2 dan 4. Kita lihat di TPS 1 didominasi sementara ya. Sementara didominasi oleh paslon 2.
saksi dan Saksi hidup. baik dari TPS 2 suara didominasi oleh paslon 2 dan antara paslon 3 dan 4 masih saling mengejar. Dan kita dari TPS 1 tadi suara didominasi oleh paslon 2. Kita ke TPS 3. Di TPS 3 juga masih dilakukan penghitungan suara, yang mana astagfirullah. Iya, penghitungan suara di TPS 3 masih didominasi oleh paslon 2 juga. Iya, masih. Ya, para saksi di sini masih full baterai. Kurang personil ke sini. Kurang personil sih. Nomor 4 TPS 1 juga tuh sedikit sih, tapi nang suaranya. Tambah-tambah juga jalil suaranya. Suara Amang. Nomor apa deh? Nomor 3 sah. Nomor 2 sah. Kita lihat persaingan nomor 03. Nomor 4 sah. Nomor 2 sah. Bagaimana di seranunya? Nomor 4 sah. Ya, gitu dong. Nomor 2 sah. Ya mana dia lubang Kika. Oh, lubang Badrina. Nomor 2 sah. Nomor 4. Kita ke TPS 2 lagi ya. Jadi kita belum bisa memprediksi siapakah yang akan terpilih menjadi ketua OSIM 2025-2026. Masih semangat. Ayo. Depan enggak dilihat. Tuh, heboh sekali dari sedikit aja personilnya di sana, tapi wow. Ini para saksi dari setiap paslon. Ada ehonya ya. 2 sah. 3 sah. 2 sah. 2 sah.
sandalnya nak. Kalau atau ke keempat tuh. 4 3 Lewat. 2 Ya, kita kembali ke TPS 3 yang sepertinya terpancing ya. Iya. Iya, ya. Iya, selain persaingan jumlah suara, jumlah heboh juga. Loyomi TPS 2 Loyomi. Loyomi. 4 Loyo tongang nih, loyo tongang. Iya. Untuk sementara itu kita itulah laporan kita hari ini ya. Dari sisi semangat kayaknya ya sepertinya TPS 2 mengalami penurunan ya. Tadi heboh di sana tuh. Kurang personil kong lain. Jangan salah. Nah, baru keluar tenaganya semua di sana, lapangan. Nah, pada saksi dikasih najetan demi Jora.
Akbar di sana pastor abang aja ya, mana perempuan semua yang teriak. Di sana dia kalem. Ya Imam, ya Imam, Facebook. Cecep mani berteman kita. Iya. Mana Mi? Apa muncul? Apa muncul? Tadi. Pencarian Ki Kecap. Sini apa? Alif disuruh teriak lari nih. Ahmad. Mbak, cari sepatunya, cari sandalnya kayaknya. Awel apa nah? Nah meme ih. Ini Kang. Ya. Jatuh nih HP itu nataro. Siapa itu? Cinta. Ayo Kay. Ya, untuk TPS 2 sudah selesai. Sementara terlihat didominasi oleh paslon 2. Ya, kita tunggu saja penghitungan akhir dari semua dari semua TPS. Ya, sampai jumpa lagi ya teman-teman, berapa menit ke depan kita akan kembali lagi. See you. Proses ini ya, itu yang utama ya. Masalah kedepannya itu siapapun yang terpilih kepada seluruh panitia TPS 1 agar segera ke ruangan TPS 1 sekarang. Saya ulangi, disampaikan kepada seluruh panitia TPS 1 agar segera ke TPS 1 sekarang. Terima kasih. Untuk yang ikut, untuk panitia yang ikut lomba ranking 1 ya, baca grupnya. Kalau tidak baca grup dan tidak perhatikan, saya ganti namamu. Karena kebanyakan yang masuk panitia nama-namanya saya lihat ini, jadi perhatikan baik-baik grup. Hari Rabu. Setelah itu Semakam Andre. Setelah itu Semans Open Day. Setelah itu LKBB SOD. Jadi ya pas pesta demokrasi, kalau di dalam Pancasila, di demokrasi itu adalah bagian dari pengalaman sila keberapa? Sila keempat.
Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Coba diperhatikan ya, perhatiannya semua dulu ya. Perhatiannya, jadi kita akan masuk di bagian akhir dari proses pemilihan ini, yaitu di rekapitulasi ya, hasil akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Ya, mana suaranya? Ayo, pendukung 01 mana? 02, 03, dan terakhir 04, mana suaranya? Dan pendukung semuanya, ayo mana? Ya, jadi salah satu inti dari demokrasi adalah ya kita harus legowo ya, menerima apapun hasil akhir dari proses ini. Itu yang paling utama ya. Masalah kita terpilih atau tidak itu adalah bagian yang memang mengarah kepada tujuan untuk pemilihan ini. Tapi ada yang lebih penting, yaitu nilai-nilai demokrasi yang kita telah laksanakan dari awal sampai di penghujung proses ini. Jadi semoga siapapun nanti yang terpilih ya, itu ya tetap harus bekerja sama dengan yang belum rezekinya terpilih. Pun sebaliknya, yang belum terpilih bukan berarti tidak bisa berkontribusi, tapi justru tetap berada dalam satu kesatuan, yaitu OSIM MTS Negeri 1 Luwu. Oke ya? Siap semua ya? Ya, berikan yang terbaik untuk madrasah kita ke depan agar ya semakin baik lagi, pelajari segala kesalahan dan hal-hal yang kurang dari proses ini, termasuk dari kepemimpinan sebelumnya ya. Ya, jangan terbawa perasaan yang begitu dalam jika ada hal-hal yang kritikan, jika ada masalah jangan down, jangan sakit hati, karena itu adalah bagian dari proses untuk menguji mental kalian untuk tantangan ke depan yang lebih menantang ya. Jadi jangan merasa harus selalu disanjung, dipuji, tapi ya terima segala masukan dan kritikan meskipun itu hanya sekecil apapun ya. Oke ya, siap ya semua ya. Ya, semoga semua siap bekerja sama. Terus untuk beberapa waktu ya, kita akan memberikan kesempatan kepada Bapak dari KPU ya untuk memberikan memberikan penjelasan ataupun menguatkan tentang rekapitulasi hari ini, karena ya beliau sudah hadir ya untuk efisiennya waktu. Mungkin Pak sudah siap Pak? Ya, Pak, saya serahkan kepada beliau untuk memberikan atau membantu proses rekapitulasi pada sore hari ini. Dipersilakan kepada Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semua KPPS 1, 2, 3 sudah hadir ya? KPPS 1 mana ketuanya? Ketua KPPS 1, KPPS 2, KPPS 3 ya. Saksi paslon 1. Paslon 1 siapa? Saksi paslon 1. Paslon 1 ya. Paslon 2, paslon 3, paslon 4 ada semua ya. Semua paslon hadir ya. Dari Bawaslu. Oke. Jadi selanjutnya setelah melakukan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS, maka kita melakukan rekapitulasi di tingkat KPU ya, untuk menentukan atau menjumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon dari TPS 1, TPS 2, dan TPS 3, yang sebenarnya kita semua sudah tahu siapa yang pemenang ya kan. Begitupun dengan dalam pemilu.
dalam pemilu itu, ketika proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS sudah dilaksanakan, maka semua calon, baik itu calon legislatif maupun calon bupati atau presiden, mereka sudah tahu bahwa kami pemenang, kami urutan sekian, kami urutan sekian. Namun di dalam proses untuk penetapan pasangan calon pemenang itu ditentukan atau ditetapkan oleh KSO, Komisi KPO, Komisi Pemilihan OSIM, untuk legitimasinya. Walaupun semua pasangan calon sudah tahu bahwa kita yang menang dan kita yang kalah, ya, ini sisa legitimasinya untuk melegitimasi bahwa inilah pemenangnya. Karena ada berita acara yang akan ditandatangani oleh Komisi Pemilihan OSIM yang terdiri dari 3 orang, yaitu ketua, wakil ketua, dan sekretaris, yang ditandatangani pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di 3 TPS. Jadi prosesnya nanti, anak-anakku yang ketua KPPS masing-masing akan naik membacakan masing-masing hasil proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Jadi proses membacanya seperti ini. Ini dari TPS 2 ya. Jadi TPS ketua KPPS naik ke sini dan membacakan. Yang pertama dibacakan adalah, kalau saya ketua KPPS ya. Baiklah, kami dari TPS 2 akan membacakan perolehan proses pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 2. Langsung dibagi bagian A, data pemilih. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap atau DPT laki-laki 154, perempuan 140, jumlah 294. Ya. Kemudian berikutnya, jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap artinya adalah seluruh pemilih yang terdaftar dalam DPT yang datang menggunakan hak pilih. Laki-laki 150, perempuan 126, ya, jumlah 276. Kemudian yang kedua, jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih pindahan, ya, laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Kemudian jumlah pengguna hak pilih daftar pemilih tambahan atau DPK, laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Kemudian poin 4, jumlah pengguna hak pilih laki-laki 151, perempuan 126, jumlah 276. Begitu seterusnya, ya, membaca terus. Ini termasuk bagian 2 data penggunaan surat suara, ya. Kemudian di halaman 2, data rincian perolehan suara sah pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIM. Pasangan calon nomor urut 1, Nezila Marsuki dan Ananda Putri Septiani, dengan jumlah perolehan suara sah sebanyak 9. Kemudian pasangan nomor urut 2 dan seterusnya. Seperti itu ya, membacanya nanti ya. Oke? Dan terus sampai ke terakhir. Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah. Nah, jumlah seluruh suara sah sebanyak 276. Jumlah suara tidak sah 0. Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah sebanyak 276 atau 276.
ditetapkan di Belopa pada tanggal 25 Oktober tahun 2025. Bagaimana dengan saksi? Ada yang ingin keberatan? Kalau ada yang keberatan, kita ke Mahkamah Konstitusi. Oke, seperti itu ya. Ya. Siapa yang pertama? TP1, Ain. TP1 dulu. Oke. Mana ketua TP1? Ya, silakan. Teman-teman yang lain, perhatikan ketua KPPS-nya dalam membaca formulir C planonya. Ya, silakan. Jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan membacakan proses perolehan penghitungan dan pemungutan suara di TPS 1. Pegang di bawah. Ya. A. Data pemilih. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap atau DPT. Laki-laki sebanyak 99, perempuan sebanyak 180 dengan jumlah 279. B. Pengguna hak pilih. Poin 1. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap atau DPT. Laki-laki sebanyak 99, perempuan sebanyak 163 dan jumlah 262. Poin 2. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih pindahan atau DPTB. 0. Laki-laki 0, perempuan 0 dan jumlah 0. Poin 3. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan atau DPK. Laki-laki 0, perempuan 0 dan jumlah 0. Poin 4. Jumlah pengguna hak pilih. Laki-laki 99, perempuan 163 dan jumlah 262. Data penggunaan surat suara. Poin 1. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT di TPS dengan jumlah 312. Poin 2. Jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih sebanyak 262. 3. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos 0. Poin 4. Jumlah seluruh surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan dengan jumlah 50. Mbak, lanjut nih. Sudah juga dibaca. Paslon 1. Data rincian perolehan pasangan dan wakil ketua OSIS. Sebut namanya. Paslon 1. 01 Naizila Marzuki dan Ananda Putri Septiani.
memperoleh suara sebanyak 22. 02 Faizul Abian Arman dan Arafia Ramadhani Putri Syahda dengan jumlah suara 151. 03 Az-Zahra Faradibah dan Azima Umar memperoleh suara dengan jumlah 45. 04 Muhammad Syawal Syaputra dan Zidane Faradibah Ashar memperoleh suara sebanyak 42. 有。 Data suara sah dan suara tidak sah. Jumlah seluruh suara sah dengan total 260 dan jumlah suara tidak sah dengan total 2. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah dengan total 262. Ditetapkan di Belopa 25 bulan 10 tahun 2025. TPS 2. Hasil perolehan suara. Siapa yang bisa ganti dia? Ganti aku membaca. Demikian hasil pembacaan pemungutan suara di TPS 1. Kalau ada yang ingin disampaikan oleh saksi, Sesuai? Sah. Sah. demikian dari saya. Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana saksi pasangan calon nomor urut 1, nomor urut 2, paslon 3, paslon 4. Nah, selanjutnya kita undang Ketua KPPS dari TPS 2. Ratu. Gugup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil perolehan suara. Perolehan suara dari hasil pemilihan Ketua OSIM dan Wakil Ketua OSIM MTS Negeri 1 Luwu. Dari berapa? 2025 dari TPS 2. Marakatu. Poin pertama data pemilihan. Jumlah pemilih dalam daftar pemilihan tetap atau DPT terdapat dalam model A laki-laki dengan 154 dengan jumlah 154, sedangkan laki-laki dengan jumlah 140. Hasilnya 294. Penggunaan hak pilih. Poin pertama, jumlah penggunaan hak pilih dalam daftar pemilihan tetap DPT. Jumlah pada laki-laki yaitu 150, sedangkan perempuan yaitu 126, dan hasil dari jumlah laki-laki dan perempuan yaitu 276. Poin kedua, jumlah penggunaan hak pilih dalam daftar pemilihan pindah DPT. Laki-laki 0, perempuan 0. Laki-laki dan perempuan 0. Ya, Marakatu. Poin ketiga, jumlah penggunaan hak pilih dalam daftar pemilihan tambahan. Jumlah laki-laki 0, jumlah perempuan 0, dan jumlah laki-laki dan perempuan 0. Fokus, trulala. Poin keempat, jumlah penggunaan hak pilih
jumlah laki-laki yaitu 151 dan jumlah perempuan yaitu 126 dan total dari laki-laki dan perempuan itu 276. Fokus terulala. Data penggunaan surat suara. Poin pertama, jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT di TPS yaitu 296. Poin kedua, jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih yaitu 276. Poin ketiga, jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos yaitu 0. Poin keempat, jumlah seluruh surat suara yang tidak digunakan atau tidak dipakai termasuk sisa surat suara cadangan yaitu 22. Salah. Data pemilih disabilitas, jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih laki-laki 0, perempuan 0 dan laki-laki perempuan itu 0. Fokus terulala. Maraka tuh. Data rincian perolehan suara sah pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS 01 Nezila Marzuki dan Ananda Putri Septiani yaitu 9. Nomor 02 yaitu Faizul Abian Arman dan Arafia Rahmadani Putri Syahda yaitu 139. Paslon 03 Azhar Faradiba dan Azim Ambra yaitu 72. Kosong 4 yaitu Muhammad Syawal Saputra dan Zidane Faradiba Asar yaitu 56 suara. Ratu, fokus terulala. Data suara sah dan suara tidak sah. Poin A, jumlah seluruh surat sah yaitu 276. Sedangkan jumlah suara yang tidak sah yaitu 0. Ya, bukan kosong. Jumlah seluruh surat sah dan tidak sah yaitu 276 suara. Ditetapkan di Belopa tanggal 25 bulan 10 tahun 2025. Fokus terulala. Sah. Demikian rekapan dari pemilihan calon ketua OSIS. Bagaimana para saksi? Apakah sah? Itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari TPS 2. Kita lanjut ke TPS 3. Ayo, berikan dukungan kepada TPS 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan membacakan hasil dari penghitungan perolehan suara pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Poin 1, data pemilih dan pengguna hak pilih. Bagian A, data pemilih. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap atau DPT terdapat dalam model A Kapko daftar pemilih. Laki-laki sebanyak 115, perempuan sebanyak 162 dan jumlahnya 277. Bagian B, pengguna hak pilih. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap atau DPT
laki-laki 109, perempuan 153, dan jumlahnya adalah 262. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih pindahan atau DPTB. Laki-laki 0, perempuan 0, dan jumlahnya 0. Yang ketiga, jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan atau DPK. Laki-laki 1, perempuan 0, jumlah 1. Jumlah pengguna hak pilih B1 ditambah B2 ditambah B3. Laki-laki 110, perempuan 153, dan jumlahnya 263. Poin kedua, data penggunaan surat suara. Yang pertama, jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT di TPS. Jumlahnya adalah 284. Yang kedua, jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih jumlahnya 263. Yang ketiga, jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos jumlah 0. Jumlah seluruh surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan jumlah 21. Poin ketiga, data pemilih disabilitas. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih laki-laki 0, perempuan 0, dan jumlahnya 0. Data rincian perolehan suara sah pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS. Paslon 1, Naizila Marzuki dan Ananda Putri Septiani berjumlah 13. Paslon 2, Faizul Abdian Arman, Arafia Ramadhani Putri Syahda dengan perolehan suara 120. Paslon ketiga, Az-Zahra Faradiba dan Azimah Humrah dengan perolehan suara 50. Dan paslon terakhir yaitu paslon 4, Muhammad Syawal Saputra dan Sidane Faradiba dengan perolehan suara 80. Data suara sah dan suara tidak sah. Jumlah seluruh suara sah 263. Jumlah suara tidak sah berjumlah 0. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah 263. Ditetapkan di Belopak pada tanggal 25 bulan 10 2025. Baik, itulah tadi pembacaan dari perolehan suara pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Apakah para saksi menerima? Baik, saya nyatakan sah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian pembacaan hasil proses pemungutan dan penghitungan suara di 3 TPS yang telah kita laksanakan, dan hasil akhir untuk membacakan perolehan suara dari 4 pasangan calon. Siapakah yang akan menduduki ketua dan wakil ketua OSIS periode 2025-2026 yang akan datang. Sebenarnya yang membacakan ini adalah ketua OSIS yang sekarang. Ya, tetapi karena waktu, baik sambil kita belajar, anak-anakku kita saksikan semua bahwa prosesnya seperti ini ya. Oke. Bisa dari atas. Ya. Bagian pertama, data pemilih dan pengguna hak pilih.
A. Data pemilih. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap atau DPT terdaftar dalam model A. Kapko daftar pemilih laki-laki 368, perempuan 482, jumlah 850. Bagian B, pengguna hak pilih. 1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki 358, perempuan 442, jumlah 800. Bagian 2. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih pindahan laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Bagian 3. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pilih tambahan laki-laki 1, perempuan 0, jumlah 1. Jumlah pengguna hak pilih B1 ditambah B2 B3 laki-laki 359, perempuan 442, jumlah 801. Bagian kedua, data penggunaan surat suara. 1. Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% dari DPT sebanyak 894. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos sebanyak 0. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan sebanyak 93. Jumlah surat suara yang digunakan 801. Bagian 3. Data perolehan suara pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS. Pasangan calon nomor urut 1 Naizila Marzuki dan Ananda Putri Septiani sebanyak 44. Pasangan calon nomor urut 2 Faizul Abian Arman dan Arafiah Ramadhani Putri Syahda sebanyak 410. Pasangan calon nomor urut 3 Az-Zahra Faradiba dan Azima Umrah sebanyak 167. Pasangan calon nomor urut 4 Muhammad Syawal Syaputra dan Zidan Faradiba Ashar sebanyak 178. Data suara sah dan tidak sah. A. Jumlah seluruh suara sah 799. Jumlah suara tidak sah 2, sehingga jumlah seluruh suara sah dan tidak sah sebanyak 801. Sehingga pada hasil perolehan akhir dari 3 TPS, maka pemungutan atau pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS periode tahun 2025 dan 2026 jatuh pada pasangan calon nomor urut 2 dan Arafiah Ramadhani Putri Syahda. Selamat kepada pemenang. Ditetapkan di Dewan pada tanggal 25 Oktober tahun 2025. Ya. Demikian rekapitulasi hasil perolehan pemungutan dan penghitungan suara ketua dan wakil ketua OSIS Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Belopa Luhut yang ditetapkan pada hari ini pada tanggal 25 Oktober tahun 2025. Bagaimana saksi? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Oke, selamat nak bagi yang terpilih selaku Ketua OSIM periode 2025-2026. Sekedar informasi. Ini Ainur.